Madam Web, film kegagalan adaptasi komik Marvel oleh Sony. Madam Web adalah salah satu adaptasi dari komik Marvel menghadapi banyak kritik atas kegagalan dalam memenuhi standar film superhero. Film ini merupakan bagian dari upaya spin-off Sony Spider-Man, termasuk Venom, Morbius, dan Kraven the Hunter yang sebentar lagi akan tayang. Sayangnya, Madam Web tidak mampu mengukir kesuksesan seperti pendahulunya. Dalam film ini, Dakota Johnson memerankan karakter Casey, seorang paramedis di New York yang memperoleh kemampuan prekognitif berbasis laba-laba. Meskipun ide dasarnya menarik, eksekusi film ini gagal memukau penonton dari segi visual. Pengeditan yang buruk dan desain visual yang malas membuatnya sulit dinikmati, bahkan oleh penggunaan teknik dubbing dalam film ini menjadi satu poin yang memalukan, terutama pada penampilan Tahar Rahim yang tidak sinkron dengan gerakan bibirnya. Sebagai musuh besar, harusnya dia terlihat lebih hebat daripada seorang aktor yang di-back oleh lip sync. Performa akting para pemain sebagian besar mendapat ulasan negatif dan luar biasa dari kritikus dunia. Beruntung Adam Scott sebagai satu-satunya aktor yang dinilai positif di sini. Namun, kurangnya pengembangan karakter dan dialog yang buruk merugikan potensi penuh para aktor. Selain itu, pada tingkat penceritaan superhero yang ketinggalan zaman, film ini terjebak di tahun 2003, menampilkan formula yang sudah usang. Madam Web tampaknya tidak mampu menyajikan sesuatu yang segar atau inovatif, bahkan dalam konteks sajian superhero yang telah banyak berkembang. Secara keseluruhan, Madam Web gagal mencapai standar yang diharapkan dari adaptasi komik Marvel dengan kekurangan dalam segala aspek, termasuk produksi, karakter, dan cerita. Film ini tidak mampu memenuhi harapan penonton. Madam Web menjadi salah satu kegagalan besar dalam upaya Sony memperluas dunia Spider-Man mereka, menambahkan catatan kelam dalam sejarah genre film superhero produksi mereka. Konsep utama dalam film ini menunjukkan bahwa Casey, tokoh utama yang diperankan oleh Dakota Johnson, memiliki kemampuan untuk melihat berbagai kemungkinan di masa depan dan membuat keputusan saat ini untuk menggagalkan rencana jahat Yehezkiel yang diperankan oleh Tahar Rahim. Para remaja yang menjadi fokus cerita tidak memiliki orang tua dan bergantung pada Casey sebagai ibu sekaligus pelindungnya, memberikan dinamika yang menarik. Namun sayangnya, karakter dan cerita Madam Web tidak mampu membuat hubungan tersebut benar-benar menyentuh. Casey, meskipun diperankan dengan baik oleh Johnson, tidak mampu memberikan kedalaman emosional yang diharapkan dari karakternya. Di sisi penjahat, motivasi Yehezkiel tampak kabur dan tidak jelas. Penampilan Tahar Rahim dengan aksen yang membingungkan dan dialog yang terdengar sebagai dubbing atau lip sync membuat karakternya sulit dipahami, tujuan jahatnya, dan mengapa Spider-Woman di masa depan menyerangnya tidak pernah dijelaskan dengan memadai, meninggalkan kekosongan dalam plot yang membingungkan. Ketidakjelasan juga terlihat dalam penjelasan kekuatan Casey dan Spider-Woman di masa depan. Film ini mengharapkan penonton yang familiar dengan komik untuk memahami aspek-aspek tersebut, meninggalkan penonton umum atau penonton baru dengan rasa kebingungan dan kehilangan. Selain dari kekosongan plot, detak emosional dalam film ini juga terasa sangat kurang. Konflik antara Casey dan ibunya serta perasaan ditinggalkan tidak cukup tergali secara mendalam untuk memberikan dampak emosional yang diinginkan dalam klimaks cerita. Secara keseluruhan, Madam Web menjadi bukti bahwa mengadaptasi konsep fiksi ilmiah yang kompleks membutuhkan ketelitian dan keterampilan untuk menyampaikannya dengan baik ke dalam format film. Sayangnya, film ini sangat-sangat gagal mencapai potensi konsep yang diusungnya dan menjadi salah satu kegagalan adaptasi komik yang tidak memenuhi ekspektasi penonton. Madam Web
menjadi salah satu film terbaru dalam jagat adaptasi komik. Tidak hanya mendapat kritik untuk plot dan karakternya yang kurang jelas, tetapi juga terbukti gagal dalam eksekusi visualnya. Sinematografer Mauro Fiore mencoba menyajikan gerakan kamera terbalik dan memutar untuk memberikan dinamika pada film ini, tetapi sayangnya penggunaan tersebut tidak konsisten. Setiap pilihan visual terasa impulsif dan gagal menghadirkan maksud tertentu di balik estetika yang diusung. Editor Leigh Folsom mengadopsi motif pecahan kaca untuk menciptakan jaring laba-laba, namun implementasinya terlihat kurang sukses, terutama dengan tampilan gambar retak dan segmen film seperti pecahan yang terasa kurang terintegrasi. Kilas balik Spider-Woman di masa depan juga terlihat konyol dengan teknologi era 2003 yang terasa ketinggalan zaman. Kejar-kejaran dan pertarungan dalam film ini kebanyakan terasa tidak dapat dipahami, menambah kebingungan penonton yang diharuskan peduli pada setiap detail. Kekacauan visual ini semakin memperburuk pengalaman menonton, membuat aksi terasa lebih hampa daripada menarik. Pada puncak pertarungan klimaks yang terjadi di lokasi yang dihiasi neon Pepsi dan cola di Queens, terlihat jelas bahwa Madam Web bukan hanya sebuah film, melainkan produk pertama dari karya seni komersial kedua. Sayangnya, keputusan pembuat film ini menggunakan simbolisme produk komersial dalam pertarungan klimaks hanya menunjukkan kurangnya kreativitas dan pandangan yang mendalam. Intinya, penonton diarahkan untuk melihat iklan Pepsi dalam pertarungan tersebut. Madam Web terasa seperti hasil pembuatan film yang malas dan ceroboh, yang tampaknya ditujukan untuk penonton yang bersedia menutup mata terhadap kurangnya kualitas. Meskipun disajikan sebagai produk hiburan, film ini jelas kurang dalam kepedulian dan semangat, membuatnya tidak bisa bersaing dengan produksi serupa dari MCU atau DCU yang lebih berkualitas. Madam Web bukan hanya kekecewaan pasif, ini adalah kebencian aktif yang melibatkan penonton selama durasi film yang terasa begitu lama. Keberhasilan Madam Web bukanlah pencapaian, melainkan catatan kelam dalam upaya Hollywood untuk menyajikan film superhero dengan kualitas minimal. Nah pemirsa, begitulah adanya film ini sekarang menjadi sebuah film yang membosankan, berjalan lambat, dan dianggap sebagai film seri TV biasa, tidak layak masuk ke dalam bioskop. Drama dan aksinya pun jauh lebih dominan dramanya, apalagi dengan pengulangan-pengulangan adegan saat deja vu, selalu mengulang adegan yang sama sampai beberapa kali. Tentu saja hal ini membuat penonton merasa rugi dengan durasi 2 jam menonton. Aslinya jika tanpa pengulangan adegan, pastinya waktu itu akan sangat berharga. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Selamat menonton dan pastikan apakah yang dibahas dalam review ini benar atau tidak.